Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, gadis bayangan yang telah berhasil membuat sosok anak kecil ini pingsan, Xiaoyan pun terkejut saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan gadis bayangan itu begitu menakutkan, sehingga dia benar-benar bisa membuat bocah gemuk itu tertidur lelap. "Cepatlah, ini adalah kesempatanmu," ucap dari gadis bayangan itu. Suara ini terdengar di benak Xiaoyan. Yang membuat Xiaoyan merasa lebih aneh adalah meskipun gadis bayangan itu mengirimkan suara kepada Xiaoyan, Xiaoyan tidak bisa merasakan di mana keberadaan gadis bayangan itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan juga klon dewa asli pun terpisah dan Xiaoyan segera duduk bersila di udara. Sementara itu, klon dewa asli berdiri di samping Xiaoyan untuk melindungi tubuh Xiaoyan ini. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan pun telah dicurahkan. Tetapi ini bukan kekuatan jiwa biasa. Tepatnya ini adalah kekuatan jiwa dengan kemampuan untuk menyerang. Dengan adanya jiwa Xiaoyan, maka akan ada 3 jiwa di dalam tubuh bocah gemuk itu. "Keluarlah dari tubuhku, keluarlah cepat," ucap dari bocah gemuk itu. "Apakah kamu sedang bercanda? Klan Cimi tidak akan mungkin gagal dalam merebut tubuh seseorang," ucap dari jiwa dari klan Cimi yang ada di dalam bocah gemuk itu. "Ada banyak orang kuat di klan pemakan jiwa. Jika kamu mau, aku bisa memberimu 2 tubuh sekaligus. Bagaimana?" ucap dari si bocah gemuk ini mencoba untuk bernegosiasi. "Kalau begitu, klan pemakan jiwamu memiliki begitu banyak kaisar jiwa, bukan? Mengapa tidak kamu saja yang memilih satu di antara mereka? Dan kamu lebih baik memberikan tubuh aslimu yang ini. Bukankah itu sama saja?" ucap dari jiwa dari klan Cimi ini. "Sepertinya kamu memang tidak punya niat untuk bernegosiasi denganku. Kamu sangat ingin menepati tubuhku ini. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu begitu mudah untuk mendapatkannya," ucap dari si bocah gemuk ini. Dalam tubuh bocah gemuk itu ada 2 jiwa yang saling berebut dan tidak mau menyerah. Tentu saja bocah gemuk itu juga tidak akan menerima begitu saja. Dan orang dari klan Cimi juga tampaknya tidak akan menyerah untuk merebut tubuh bocah gemuk ini. Keduanya tidak mau saling mengalah. "Kamu sendiri yang berinisiatif untuk membiarkanku menepati tubuh ini sebelumnya, bukan? Dan aku juga telah memecahkan formasi yang menyegelmu. Sesuai dengan apa yang kamu katakan, kamu sudah berhutang budi kepadaku saat ini. Untuk menebus semua formasi ini, aku telah bekerja keras. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku berhasil menyelesaikan rencana ini. Aku sudah lama terbiasa dengan tubuhmu ini. Dan kamu sendiri telah tidur sepanjang waktu. Sekarang, setelah kamu bangun, kamu ingin mengambil kembali tubuhmu ini. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan itu terjadi?" ucap dari klan Cimi. Dia merasa tidak bahagia sekarang karena dialah yang memelihara tubuh ini selama bertahun-tahun. Dan memang karena dialah formasi besar yang membelenggu bocah ini telah hancur. Lalu tiba-tiba jiwa asli dari bocah gemuk ini terbangun lagi. Selama bertahun-tahun, jiwa dari klan Cimi ini telah menguasai tubuh ini. Jadi tidak mudah bagi bocah gemuk ini menguasai kembali tubuhnya sendiri. "Baiklah kalau begitu, ayo kita bertarung sampai mati. Aku yakin kamu tidak akan bisa untuk merebut tubuhku ini," ucap dari si bocah gemuk. Tentu saja, si bocah gemuk ini tidak pernah menyangka bahwa jiwa dari klan Cimi ini bukanlah jiwa biasa yang pernah dilihatnya. Meskipun dia memang membiarkan jiwa dari klan Cimi ini untuk menduduki tubuhnya saat itu, dia tidak berpikir bahwa klan Cimi diam-diam ingin melakukan penguasaan menyeluruh terhadap tubuhnya ini. Sehingga hari ini, jiwa dari klan Cimi menjadi lebih unggul dalam perebutan tubuh ini.
Bagaimanapun juga, ini adalah tubuhku. Dan selama ini, kamu selalu berada di dalam tubuhku. Aku sekarang merasa tidak nyaman, ucap dari si bocah gemuk itu. Mereka berdua masih tidak mau menyerah. Orang dari klan Cimi ini tampaknya terlihat tenang. Karena baginya, ini bukanlah pertama kalinya dia merebut tubuh orang lain. Entah sudah berapa banyak tubuh yang telah dia rebut. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak mungkin gagal kali ini. Selama kamu terus berbicara, aku sudah menguasai tubuh ini sebanyak 60%, ucap dari seseorang dari klan Cimi ini. Sialan, bagaimana mungkin? Tubuh ini jelas adalah milikku, ucap si bocah gemuk. Dia berteriak dengan sangat marah, tapi dia merasa tidak berdaya pada saat ini. Dan tidak peduli seberapa kuat dia mencoba. Tubuhnya benar-benar telah ditepati oleh jiwa dari klan Cimi ini, sedikit demi sedikit. Setelah menepati sebanyak 70%, bocah gemuk itu sudah dapat dipastikan akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Saat ini dia tampak tidak berdaya dan wajahnya pun terlihat pucat. Sudah 62%. Kamu harus bekerja keras. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tetapi jangan khawatir, jika aku telah merebut tubuhmu ini, aku akan memperlakukan tubuhmu ini dengan baik. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu atau pesan terakhir, maka sekarang adalah saat yang tepat, ucap dari jiwa klan Cimi di dalam tubuh si bocah gemuk itu. Seolah-olah dia sudah merasa yakin untuk memenangkan tubuh ini. Tetapi tepat setelah dia berbicara, dia pun lalu sedikit terkejut. 61%. Hah? Kenapa berkurang? 60%? 59%? Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak ada yang membuatku seperti ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, ucap dari jiwa klan Cimi. Pengurangan ini masih terus berlangsung. Sialan, 30%, 34%, 33%. Kedudukanku pada tubuh ini sendiri telah berkurang dengan sangat cepat, ucap dari si bocah gemuk. Hei, kalian berdua, bolehkah aku ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini? Pada saat ini ada suara yang sangat tidak asing di dalam tubuh bocah gemuk itu. Di dalam tubuh bocah gemuk ini ada sebuah suara yang terdengar dan ternyata itu adalah suara Xiaoyan. Siapa itu? Tanya dari si bocah gemuk. Sialan, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Ucap dari jiwa klan Cimi. Suara ini tentu saja sangat familiar baginya. Dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian saat klon dewa asli berhasil direbut oleh Xiaoyan waktu itu. Hei, sepertinya kita bertemu lagi, ucap dari Xiaoyan. Kamu yang tadi bertarung denganku, bukan? Bagaimana jika kamu dan aku bergabung? Jika kamu bisa membantuku untuk mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu, ucap dari si bocah gemuk itu. Maaf, sepertinya aku tidak tertarik. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Jujur saja, aku juga menginginkan tubuh ini sekarang. Ucap dari Xiaoyan. Hei, kamu cepatlah keluar dari sini. Dan aku akan mengikhlaskan klon dewa asli kepadamu. Aku tidak akan pernah untuk menggugatnya lagi. Dan aku pasti menyerahkan klon dewa asli kepadamu. Namun, jika kamu ikut dalam perebutan tubuh ini, jangan harap kamu akan lolos, ucap dari klan Cimi itu. Tidak mau, aku sudah memegang kendali sebanyak 10% sekarang, ucap dari Xiaoyan. Maaf, sepertinya sudah naik lagi. Sekarang sudah menjadi 11%. Ucap dari Xiaoyan lagi. Yang paling membuat marah tentu saja adalah bocah gemuk sang kaisar pemakan jiwa. Karena pada saat ini dia sepertinya sedang dikeroyok. Dalam waktu yang singkat, jiwa bocah gemuk ini akan benar-benar terusir dari tubuh aslinya sendiri. Dan ini karena Xiaoyan dan juga jiwa dari klan Cimi. Tentu saja, bukan bocah gemuk itu saja yang merasa cemas. Namun orang-orang dari klan Cimi juga pasti ikut merasa cemas. Karena setelah Xiaoyan berhasil berpartisipasi dalam perebutan tubuh ini,
kecepatan penguasaan kendalinya terhadap tubuh ini pun jauh menjadi lebih lambat. Namun, kecepatan penguasaan kendali Xiaoyan jauh lebih cepat daripada mereka. Setelah beberapa saat, pengendalian Xiaoyan pun sudah mencapai 20%. Adapun bocah gemuk itu, sekarang dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Xiaoyan dan juga klan Jimmy sekarang bersaing satu sama lainnya untuk memperebutkan tubuh ini. Jika bocah gemuk itu benar-benar kehilangan kendali, maka jiwanya akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh ini. Meskipun Xiaoyan datang terakhir, kekuatan perebutan Xiaoyan sangatlah cepat kali ini. 25%. Sepertinya ini akan menjadi mudah, ucap dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan tidak terburu-buru, tetapi sudah waktunya bagi jiwa keluarga klan Jimmy ini untuk cemas saat ini. Pada saat ini, dalam kabut tebal, pemakan jiwa yang lainnya sedang berkeliling. Tetapi sepertinya dia sudah menyerah untuk mencari gadis bayangan itu. Suatu hari nanti aku juga akan memiliki puluhan juta jiwa. Dan aku juga akan menjadi kaisar jiwa, ucap dari si pemakan jiwa ini. Dia tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap bocah gemuk itu. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kebencian saat ini. Tiba-tiba ada energi hitam yang mengalir di dalam alisnya. Lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Setelah waktu yang lama, orang ini berhenti bergetar. Dan dia tiba-tiba membuka matanya. Tetapi matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Dua bajingan rendahan. Mereka berdua ingin mengambil tubuhku. Aku akan membunuh mereka semua di sini. Ternyata bocah gemuk itu merampas jiwa orang lain sekarang. Dan dia menduduki tubuh anak buahnya sendiri. Karena suara orang ini persis dengan suara bocah gemuk itu. Asal usul dari klan pemakan jiwa ini semuanya berasal darinya. Sehingga bocah gemuk ini bisa dengan mudah untuk mengambil tubuh para bawahannya. Atau anggota klannya yang lainnya. Namun, sekarang hanya ada 1 juta jiwa di dalam tubuh barunya ini. Dibandingkan dengan tubuh aslinya yang memiliki 10 juta jiwa, tentu saja ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Namun meskipun begitu, bocah gemuk yang baru saja keluar, saat ini bocah gemuk ini ingin membalaskan dendam. Bagaimanapun caranya, dia sangat ingin sekali merebut kembali tubuh bocah gemuk sebelumnya. Aku sudah menghabiskan 10.000 tahun terbelenggu dan menunggu untuk kebebasanku. Meskipun aku tidak bisa berhasil merebut tubuh asliku lagi, namun aku akan membuat kalian dikubur bersama-sama di sini, ucap dari si bocah gemuk itu. Bocah gemuk baru ini mengeluarkan raungan yang sangat menderu di langit. Dan jutaan jiwa langsung mengalir di tubuhnya. Dan mereka membentuk formasi kecil yang sangat misterius. Kemudian melesat ke arah langit. Lalu seluruh area dari jurang kutub maut pun bergetar hebat. Pulau-pulau di sekitarnya mulai dengan cepat bergerak lebih dekat ke arah yang sama. Dengan hanya seperti itu saja, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah jurang kutub maut ini benar-benar mulai mengeliat. Setelah beberapa saat, kabut tebal ini membentuk pusaran yang besar. Dan pusaran besar ini menutupi seluruh wilayah jurang kutub maut. Kemudian kabut tebal ini dengan cepat menghilang. Semua perubahan di wilayah jurang kutub maut ini muncul dengan sangat cepat. Dan hampir tidak ada yang bisa bereaksi. Seluruh kabut tebal ini dengan cepat tenggelam ke dalam jurang maut. Setelah semua kabut ini benar-benar menghilang, bagian bawah wilayah jurang kutub maut berubah menjadi lautan yang dalam dan sangat luas. Meskipun karena lemahnya cahaya di area ini, lautan yang muncul ini sekarang tetap terlihat hitam. Daratan yang tiba-tiba menghilang membuat semua orang menjadi kaget dan melesat ke arah udara. Mereka dengan sekuat tenaga menjauh dari lautan hitam yang ada di bawah ini. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Air laut yang hitam ini sama sekali tidak terlihat tenang. Lautan ini selalu bergemuruh, seolah-olah ada banyak raksasa yang sedang mengaduk-ngaduk air laut.
Pantas saja jika adegan ini membuat semua orang menjadi ketakutan. Sialan, kemana perginya pulau-pulau ini? Ucap dari penduduk pulau itu. Di saat semua tempat wilayah jurang kutub maut ini menjadi sebuah lautan, ada 3 sosok yang sangat terlihat bersemangat. Dan dia mencari-cari keberadaan pulau-pulau mereka sendiri. Mereka telah lama tinggal di sini, tetapi mereka tidak bisa menemukan jejak pulau yang mereka tinggali sebelumnya. Tidak mungkin. Barusan pulau-pulau ini ada di sekitaran kita. Bahkan jika pulau ini bergerak, tidak mungkin pulau-pulau ini akan langsung menghilang begitu saja. Jika kita tidak dapat menemukan pulau tempat kita tinggal, maka kita semua akan ditelan oleh binatang laut jurang kutub maut ini. Sialan, ucap dari mereka bertiga dengan sangat panik mencari pulau mereka. Mereka telah mencari di sekitaran lokasi sebelumnya, tetapi pulau ini telah benar-benar menghilang secara aneh. Lautan hitam pun lalu meraung, dan mereka bertiga benar-benar seperti setetes air di dalam lautan yang sangat luas. Pada saat ini, lautan hitam memicu gelombang yang sangat besar, dan ada 3 sosok orang yang benar-benar tidak berdaya sekarang. Wuss! Di tengah-tengah lautan, ada sosok yang besar yang muncul. Tubuhnya ditutupi oleh air laut yang hitam. Dan ketiga orang itu langsung memasuki mulutnya. Jika dilihat dari jauh, ada sebuah bayangan hitam besar yang berkedip di dalam lautan hitam itu. Dan ternyata ada satu sosok yang berdiri di atas kepala bayangan raksasa itu. Sosok yang berdiri di atas bayangan hitam besar itu menginjakkan kakinya pada kepala bayangan hitam besar, seolah-olah dia memberi isyarat. Dan mereka berdua langsung melesat ke kejauhan. Sementara itu, Shin pun kembali lagi ke adegan perebutan tubuh Xiaoyan. 35%, 36%, ucap dari Xiaoyan. Dia terus bersaing dengan jiwa dari klan Jimmy untuk mendapatkan tubuh bocah gemuk ini. Meskipun Xiaoyan terlambat, jelas bahwa kekuatan yang diberikan oleh dewa jahat kepadanya memang lebih sangat unggul. Meskipun orang dari klan Jimmy juga bersaing dengan Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia tetap selalu kalah dengan Xiaoyan ini. Dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan perlahan-lahan mendorong keluar jiwa dari klan Jimmy. Adegan ini seperti benar-benar mengingatkan pada adegan ketika Xiaoyan merebut klon dewa asli. Dan tubuhnya ini adalah milikku. Siapapun yang lebih dulu untuk memasuki ke sini, maka dialah yang harus memilikinya, ucap dari si klan Jimmy. Sepertinya ucapanmu itu benar-benar tidak masuk akal, jawab dari Xiaoyan. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh fisik ini, kamu tetap tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, ucap dari jiwa klan Jimmy kembali. Benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh sekarang? Ucap dari saya. Taruhan? Memang apa yang ingin kamu tawarkan? Tanya dari jiwa klan Jimmy. Jika aku bisa mendapatkan tubuh ini dan aku tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup, maka aku akan memberimu tubuh klon dewa asli. Bagaimana? Bukankah tawaranku ini sangat menggiurkan? Hanya dari saya. Apa kamu pikir aku ini idiot? Ucap dari jiwa klan Jimmy ini. Jika kamu tidak percaya, mengapa kamu masih ingin mendengarkan taruhanku ini? Jiwa klan Jimmy tidak memiliki tubuh fisik saat ini. Jika tidak, dia pasti akan terluka oleh Xiaoyan. Untungnya, jiwa klan Jimmy ini tidak memiliki tubuh. Kalau saja jiwa klan Jimmy ini memiliki tubuh, pasti sudah dihajar oleh Xiaoyan habis-habisan. Aku rasa aku tidak akan ikut taruhan denganmu, karena aku hanya perlu menghancurkan tubuh aslimu terlebih dahulu. Maka aku akan mendapatkan klon dewa asli itu, ucap dari si klan Jimmy. Tiba-tiba tubuh bocah itu membuka matanya. Meskipun Xiaoyan bisa dengan cepat menepati tubuh bocah gemuk ini, jiwa klan Jimmy masih memiliki penguasaan yang mutlak atau lebih banyak. Jika kendali tubuh ini sepenuhnya masih ada di tangan orang dari klan Jimmy ini, maka Xiaoyan pun tidak bisa melakukan atau menggerakkan tubuh ini. Setelah jiwa asli dari bocah gemuk ini keluar dari tubuhnya sendiri, Xiaoyan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Saat ini, jiwa klan Jimmy mengendalikan tubuh bocah gemuk ini.
Dia melesat pergi menuju tubuh Xiaoyan yang asli yang sedang duduk dan memejamkan matanya. Melihat itu pun Xiaoyan lalu bergumam. Sialan, ucap dari Xiaoyan. Sementara ini jiwa Xiaoyan memang berada di dalam tubuh bocah gemuk ini. Jadi Xiaoyan tidak bisa menggerakkan tubuh aslinya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Jangan sampai lewatkan nanti live kita lagi guys, jam 8 malam ya. Seperti biasa kita akan live. Yang kemarin udah sampai mana itu gua nanti cari-cari dulu. Sampai ketemu lagi nanti di live gua jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.